Ya udah. Dah. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih buat dosen pengampu kami, Ibu Dr. Insinyur Afrita Melia STMT, selaku dosen pembimbing mata kuliah Teknologi Nirkabel Pita Lebar. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Standarisasi LTE dan Protokol Standar LTE. Saya akan memulai dengan menjelaskan latar belakang dari teknologi Long Term Evolution atau yang biasa kita kenal dengan LTE. LTE merupakan salah satu perkembangan penting dalam dunia komunikasi seluler yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan akan transfer data berkecepatan tinggi. Dalam beberapa dekade terakhir, teknologi komunikasi seluler berkembang pesat dan LTE hadir sebagai jaringan 4G yang membawa terobosan besar. Teknologi ini memungkinkan kita untuk menikmati layanan seperti streaming video, panggilan video, dan akses internet berkecepatan tinggi dengan lebih stabil dan efisien. Kehadiran LTE sangat krusial dalam mendukung aktivitas digital masyarakat modern, di mana kecepatan dan stabilitas komunikasi menjadi kebutuhan utama. Selanjutnya, mari kita bahas tujuan dari materi ini. Tujuan utama kami adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang tumpukan protokol LTE. Tumpukan protokol LTE ini merupakan elemen yang sangat penting dalam memahami bagaimana jaringan 4G bekerja secara internal. Dengan memahami struktur dan fungsi dari berbagai lapisan dalam tumpukan protokol ini, kita dapat mengetahui bagaimana komunikasi antara perangkat, pengguna, dan jaringan dikelola dengan cara yang efisien dan andal. Pada akhirnya, pemahaman ini sangat berguna bagi para teknisi dan operator jaringan untuk mengoptimalkan kinerja dan pengelolaan jaringan. Selanjutnya ke dasar teori, LTE itu merupakan long term evolution. Evolusi dari sistem komunikasi seluler yang sebelumnya seperti 2G dan 3G, yang dirancang untuk menyediakan kecepatan data yang lebih tinggi dan efisien, spektrumnya yang lebih baik. Arsitektur jaringan LTE ini terdiri dari beberapa elemen kunci yang berperan dalam pensinyalan dan pengiriman data antara pengguna dan jaringan. Salah satu aspek terpenting dari LTE ini merupakan tumpukan protokolnya, yang terdiri dari lapisan-lapisan seperti physical layer, medium access control, radio link control, paket data convergence protocol, radio resource control, dan non-access stratum. Setiap lapisan dalam tumpukan protokol LTE ini memainkan peran penting dalam memastikan bahwa data dikirimkan secara efisien, aman, dan andal. Pada tahun 2023, UA mengadopsi serangkaian proposal komisi untuk menjadikan kebijakan iklim, energi, transportasi, dan perpajakan UA sesuai untuk mengurangi emisi gas rumah kaca atau GRQ bersih setidaknya 55% pada tahun 2030 dibandingkan dengan tingkat tahun 1990. Kita lanjut ke standarisasi LTE. LTE merupakan hasil dari upaya standarisasi yang dilakukan oleh Third Generation Partnership Project atau 3GPP. Proyek ini bertujuan untuk menciptakan teknologi jaringan seluler yang kompatibel di seluruh dunia. LTE dipilih sebagai standar karena kemampuannya untuk mendukung kecepatan data yang tinggi, latensi rendah, serta interoperabilitas antar perangkat dan jaringan. Dalam hal ini, standarisasi LTE mencakup berbagai aspek, seperti arsitektur jaringan, modulasi, manajemen sumber daya radio, dan lapisan protokol yang digunakan untuk pensinyalan dan pengiriman data.
Tumpukan protokol LTE terdiri dari beberapa lapisan yang masing-masing memiliki fungsi spesifik dalam mendukung komunikasi antara UE dan jaringan. Protokol standar yang digunakan dalam LTE mencakup lapisan-lapisan berikut. Yang pertama ada physical layer. Physical layer bertanggung jawab untuk mengirim data dan menerima sinyal radio. Lapisan ini menangani modulasi, pengkodean, dan kontrol daya. Yang kedua ada medium access control. Mengelola akses ke sumber daya radio bersama dan bertugas untuk penjadwalan dan koreksi kesalahan. Yang ketiga ada radio link control. Menyediakan transmisi data yang andal melalui fungsi segmentasi, penggabungan, dan kontrol aliran data. Yang keempat ada paket data convergence protocol. Berfungsi untuk mengurus kompresi data paket, enskripsi, dan pengurangan overhead. Yang kelima ada radio rescue control. Bertujuan untuk mengontrol pensinyalan untuk manajemen koneksi dan sumber daya radio. Yang terakhir ada non-access startum. Menangani fungsi pensinyalan dan manajemen mobilitas antara UI dan jaringan inti. Jadi akan saya lanjut yaitu standarisasi LTE dan tentang keamanan. Salah satu tantangan utama dalam pengembangan protokol standar LTE ialah peningkatan keamanan dan penghematan daya yang lebih baik. LTE juga memperkenalkan berbagai mekanisme keamanan seperti penggunaan algoritma enskripsi yang lebih canggih dalam lapisan PDCP untuk melindungi data pengguna selama proses transmisi. Selanjutnya, dalam studi yang dilakukan oleh Zhang et al., ditemukan bahwa pengelolaan kunci enkripsi dalam LTE telah secara signifikan mengurangi risiko penyusupan dibandingkan generasi sebelumnya. Seperti penggunaan lapisan PDCP untuk kompresi header dan pengelolaan data paket juga telah menjadi langkah yang penting dalam penghematan daya, terutama pada perangkat IoT. Nah, dalam hal ini, standar LTE menghadirkan efisiensi yang lebih tinggi dengan memungkinkan perangkat untuk beroperasi dengan daya minimal ketika idle dan hanya aktif saat menerima atau mengirim data yang penting. Sel C, D, E, F, dan G merupakan IND, yaitu stasiun pangkalan Utran 4G, yang digunakan untuk meningkatkan kapasitas cakupan besar dan area yang lebih luas yang disediakan oleh sel A dan sel B secara lokal. Dalam sel A dan B juga dapat berupa IND atau skenario intra-RAT antar IND atau dari teknologi akses radio lama baik 3G atau UMTS atau 2G GSM, yaitu masing-masing merupakan ND atau BTS atau skenario antar RRT. Penghematan energi juga dilakukan dengan mematikan atau menghidupkan IND yang lebih kecil, sel C hingga G, agar hanya aktif saat diperlukan, yaitu untuk memiliki kontrol yang tepat dalam peralihan masuk atau keluar dari mode tidak aktif bagi sel-sel ini. Mic-nya Fen. Lanjut ke diagram blok dari arsitektur keseluruhan untuk fungsi load balancing atau LB. Yang pertama ini ada NM atau Network Manager atau ERP Manager. NM ini berperan sebagai pengelola jaringan yang bertanggung jawab untuk mengontrol kebijakan dan memonitor fungsi load balancing. Di sini NM memiliki dua komponen, yaitu yang pertama ada
LB Policy Control Function, dia mengatur kebijakan load balancing, bagaimana beban jaringan akan distribusikan secara efisien. Yang kedua itu ada LB Monitor Function, mengawasi performa jaringan dan memantau keputusan load balancing. Yang kedua itu ada DM atau Domain Manager, merupakan manajer yang mengelola fungsi load balancing dalam domain tertentu. DM ini memiliki fungsi yang tidak jauh dengan NM, yaitu ada LB Policy Control Function yang mengatur kebijakan load balancing di tingkat domain. Yang kedua ada LB Monitor Function, mengawasi pelaksanaan kebijakan load balancing. Yang ketiga ada IM atau Element Manager, bertanggung jawab mengelola elemen jaringan seperti E node B atau base station dan mendistribusikan beban antar elemen tersebut. Kesimpulan dari makalah ini yaitu standar LTE telah membawa revolusi dalam komunikasi seluler dengan menyediakan kecepatan data yang tinggi, kapasitas jaringan yang lebih baik, serta pengalaman pengguna yang lebih optimal. Tumpukan protokol LTE terdiri dari beberapa lapisan yang bekerja sama untuk memungkinkan komunikasi yang efektif antara perangkat pengguna dan jaringan. Lapisan-lapisan ini mulai dari physical layer hingga non-access stratum, berperan dalam mengelola berbagai aspek transmisi data dan pensinyalan. Selain itu, upaya standarisasi telekomunikasi yang dilakukan oleh 3GPP tidak hanya berfokus pada peningkatan kinerja jaringan, tetapi juga pada penghematan energi dan pengurangan emisi. Solusi dan rekomendasi terkait efisiensi energi telah menjadi bagian penting dari pengembangan teknologi komunikasi modern, termasuk pada jaringan 4G dan 5G. Dengan pemahaman mendalam tentang tumpukan protokol LTE serta penerapan standar hemat energi, teknisi dan operator jaringan dapat mengelola sumber daya secara lebih efisien serta meningkatkan kinerja jaringan dengan dampak lingkungan yang lebih rendah. Sekian dari presentasi kami, kurang lebih kami mohon maaf. Terima kasih.